Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ya. Kebetulan ini saya ketemu dengan Inohnya Garut ya, masalah KPM. Sekarang lagi ada pelatihan KPM di Hotel Harmoni, sahabat ya. Yuk kita temui, kebetulan Bapak Kabid lagi ada, lagi ngobrol-ngobrol ya. Kita temui, kita ganggu sebentar waktunya, sahabat ya. Oke, yuk ya. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah Ya. sahabat. Nah, ini Bapak Kabid ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Iya, Satu kebetulan ya. iya betul. Kita ngobrol-ngobrol, sahabat ya, mumpung ada nih Bapak Kabidnya masalah KPM ya. Ya. Masalah KPM yang sedang sekarang lagi mengadakan hot-hotnya dan lagi mengadakan pelatihan di Hotel Harmoni, sahabat. Jangan lupa divaksin. Pembinaan bimbingan teknis bagi KPM yang ada di Kabupaten Garut. Bagaimana KPM ini bisa melaksanakan salah satu partisipatif terhadap perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini kaitan dengan bagaimana desa bisa berperan atau KPM ikut serta peranannya dalam penurunan angka stunting. Dalam hal ini peranan desa sesuai dengan amanat Permendes ya, kaitan dengan kegunaan dana desa. Di sisi lain kalau kita lihat dari Permendagri 18 kaitan dengan lembaga kemasyarakatan desa, karena dalam hal ini KPM salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Nah, dan yang paling penting ini adalah salah satu yang sangat suatu kebetulan bagi saya pribadi, karena saya ini lagi melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator atau yang disebut kalau dulu Pak Teten ada istilahnya Diklat PIM 3. Nah, kami di sana mengambil judul kaitan dengan optimalisasi penata usahaan dana desa dalam hal penurunan angka stunting gitu kan, yang berbasis kemitraan. Dalam ini salah satu bentuk kemitraannya antara pemerintah desa dengan KPM. Nah, nanti kami di sisi lain kemarin saya sudah memberikan materi terhadap KPM karena acara ini dibuka kemarin sore dan kebetulan dibuka sekaligus oleh Ketua Satgas Tim Percepatan Stunting Kabupaten Garut, yaitu Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah bisa hadir dan beliau memberikan respon yang sangat baik terhadap kapasitas fungsi KPM yang dalam hal ini bisa membantu pemerintah daerah dalam hal mengentaskan kompetensi atau ikut serta dalam hal penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Garut. Nah, dan satu kebetulan kami pun ingin membentuk satu produk, salah satu aksi perubahan saya di dalam hal ikut serta pelatihan kepemimpinan administrator atau yang dulu disebut dengan Diklat BIM 3 ini adalah yang pertama adalah revisi atau perubahan peraturan Bupati nomor 31 tahun 2019 kaitan dengan penurunan angka stunting yang terintegrasi. Yang kedua, dalam hal ini kami pun akan menyusun pedoman teknis bagi para KPM ataupun para desa atau kepala desa ataupun pemerintah desa yang tersebar di 421 desa dan 21 kelurahan. Karena sekarang kalau dilihat dari Perpres 72 bahwa tim percepatan penurunan angka stunting ini bukan hanya ada di desa saja. KPM ini bukan hanya di ruang lingkup di pemerintah desa saja, tapi KPM ini tersebar di desa dan di kelurahan. Nah, makanya dengan adanya perubahan atau turunnya Perpres 72 yang dalam hal ini akan lebih mempertegas terhadap pemerintah desa dan kelurahan bagaimana keterlibatan desa, bagaimana keterlibatan kelurahan dalam hal ikut serta
kaitan dengan pembentukan tim percepatan penurunan angka stunting yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Berjalan sejak kapan Pak? Kapan? Rencana ini karena ruang lingkup ada perubahan di pusat. Kalau dulu ketua tim percepatannya ada di satgasnya ada di Kemenkes. Nah sekarang bergeser di kepala BKKBN pusat. Nah makanya sekarang mungkin Dinas KB pun kami nanti akan mengadakan rapat koordinasi ataupun kami berkoordinasi dengan Dinas KB tingkat kabupaten, bagaimana pembentukan tim percepatan itu mulai dari kapan, kaitan dengan fungsi tim percepatan itu. Karena kalau saya dengar dari para peserta KPM yang hadir pada kesempatan ini, dan alhamdulillah kami mengundang dari 42 kecamatan sebanyak 168 peserta yang dalam hal ini dihadiri oleh beberapa desa yang diwakili tiap kecamatannya 4 orang. Dari sekarang Penyul KB melalui Dinas KB-nya sudah mulai membentuk tim percepatan di masing-masing desa. Dalam hal KPM ini selalu terlibat di sana. Yang mana tim percepatan ini melibatkan dari berbagai stakeholder yang ada di masing-masing desa. Dari mulai lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa, sampai dengan ruang lingkup pemerintah desanya harus ikut terlibat. Nah ini berarti stunting ini menjadi salah satu bagian tanggung jawab kita bersama, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan pemerintah desa ataupun yang terkecil sampai di tingkat RT dan RW. Makanya kami mengarahkan kepada KPM bagaimana bisa berkoordinasi dengan ruang lingkup lembaga kemasyarakatan desa yang ada di masing-masing desa atau kelurahan, khususnya kaitan dengan TPPKK tingkat desa, karena di sana TPPKK mempunyai salah satu binaan kelompok dasawisma. Nah biasanya gitu kan, kelompok dasawisma yang punya data kaitan dengan perkembangan gizi masyarakat, lingkungan, sanitasi lingkungan, dengan ketersediaan air bersih, ataupun dengan gizi ruang lingkup gizi masyarakatnya. Nah makanya mudah-mudahan dengan turunnya Perpres 72 ini, dan kami salah satu bagian dari aksi atau produk kami, aksi perubahan saya secara pribadi, ini bisa memberikan warna, bisa memberikan solusi terhadap desa ketika kami nanti akan menerbitkan perubahan Perbub nomor 31 tahun 2019 supaya lebih memberikan penajaman untuk menjadikan payung hukum ketika desa menyusun perencanaan ataupun menyusun RPJMDes. Kebetulan Kabupaten Garut pada tahun 2021 baru sekian bulan melaksanakan hajat besar, hajat demokrasi, melaksanakan pilkades yang tersebar di 216 desa. Ini mudah-mudahan dari mulai RPJMDes-nya, RKPDes-nya, serta penganggaran di dalam APBDes-nya, ini KPM bisa terlibat di sana. Bagaimana desa bisa zero stunting, yang dalam hal ini motor penggeraknya adalah KPM dengan tim percepatan yang ada di masing-masing desa. Jadi adanya Perpres 72 2021 serta nanti kami akan menyusun atau membuat perubahan Perbub 31 tahun 2009 dan pedoman teknis ini adalah salah satu bagian solusi bagi pemerintah desa dan kelurahan. Target yang diharapkan Pak dari KPM dalam percepatan stunting ini, jangka waktunya kira-kira berapa tahun? Kalau target, kalau dilihat dari target nasional, nasional menargetkan bahwa zero stunting tahun 2024. Yang mudah-mudahan kami yang melibatkan berbagai stakeholder, salah satu bukannya dengan para TA, para pendamping desa dan PLD, ini bisa sinergis. Bagaimana menangani percepatan angka penurunan stunting ini bisa istilahnya secara optimal dan sesuai dengan harapan pimpinan kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Garut, bahwa Garut ini minimal bisa berprestasi dalam hal menurunkan angka stunting. Karena dalam hal ini penurunan angka stunting di ruang lingkup di masing-masing desa ini bukan hanya melalui DPMD saja, bukan hanya
melalui pemerintah desa saja dengan salah satu bagian advokasi dari dana desa saja. Tapi mungkin stakeholder terkait, mulai dinas kesehatannya, dinas KB-nya, dinas ketahanan pangan, PUPR, Perkim, serta pertanian atau SKPD terkait lainnya, ini ikut serta memberikan dorongan motivasi terhadap pemerintah desa bagaimana Kabupaten Garut ini bisa zero stunting ini lebih cepat dari nasional. Nah, sama halnya kemarin kita dalam hal percepatan IDM kaitan dengan lepasnya Kabupaten Garut dari desa tertinggal gitu kan. Kami alhamdulillah bisa bekerja sama dengan para TA, pendamping desa atau pendamping lokal desa dan berbagai stakeholder yang ada di bawah gitu kan. Nah, kenapa tidak sistem itu kita pakai supaya kaitan dengan tim percepatan yang ada di masing-masing desa ini bisa sinergis dengan kita. Punya satu tujuan, satu pemahaman bagaimana Garut lepas dari angka stunting. Kira-kira ada kendala tidak dalam hal targetan untuk mencapai rencana kerja ini? Saya kira kalau urusan kendala pasti ada Pak Teten. Cuman sejauh mana cara pandang kita dalam hal pemahaman kendala itu. Nah, kalau memang stakeholdernya kita komunikasi dan koordinasinya jalan, komunikasinya benar, saya kira kendala itu ya sangat mudah. Ya, dalam hal ini ya, kendala terbesar ini adalah kadang kita dibatasi dengan koordinasi dan komunikasi. Bisa saja komunikasi dengan stakeholder lainnya, dengan SKPD lainnya, karena mereka di sisi lain mempunyai tupoksi masing-masing, mempunyai cara masing-masing. Nah, kita bisa padukan. Bagaimana cara memadukan leading sektor yang ada dengan stakeholder yang ada di bawah. Nah, kita komunikasi. Nah, makanya keinginan kami dengan terbitnya peraturan Bupati, revisi dari peraturan Bupati nomor 31 2009 ini adalah penyempurnaan dan menjadi pedoman teknis bagi semua leading sektor yang ada di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Ini menjadi pedoman utama untuk bagaimana satu pemahaman, satu fokus, bagaimana kita dalam hal penanganan penurunan angka stunting ini bisa tercapai sesuai dengan harapan masyarakat. Intinya Garut secepatnya zero stunting.